warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la-ayat. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidis sadat sahibil ayatil bayyinat asy-syafi'i liman yusalli alaihi yawmal hasarat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'd. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la magluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu khaira illallah, bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah, bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ummi-ummi salihah yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Al-Mukarramah Ustazah Haja Umsiyah beserta keluarga dan juga jajaran pengurus MTKI Asyhada, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para sesepuh, orang tua kami semuanya yang hadir, wabil khusus pula Al-Mukarramah Ustazah Haja Musnaini, Al-Mukarramah Ustazah Zahidah, Al-Mukarramah Ustazah Haja Marota, Al-Mukarramah Ustazah Fitriyah, dan juga seluruh para guru, orang tua. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan juga ta'zim untuk semuanya. Semuanya dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Tentunya mudah-mudahan niat langkah kita semuanya menuju tempat ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memberatkan amal timbangan kita di akhirat nanti. Juga mudah-mudahan menjadikan wasilah untuk Allah turunkan rahmat, barokah serta ampunannya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lantunan-lantunan salawat yang selalu basah di lisan kita membuahkan syafaat kelak di akhirat, membuahkan syafaat yaumil kiamat, menuntun kita menjadi orang yang istiqamah di dalam menjalankan ajaran serta sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita pantas untuk mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, sebelum melanjutkan apa-apa yang mungkin saya sampaikan pada saat ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, yang sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ilmu-ilmu mereka, mengalir ilmunya, mengalir keberkahannya, kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk kita sebagai murid-muridnya, sebagai jamaah-jamaahnya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat di diri wa dunya wal akhirah. Al-hadiyah wa ala kulli nabiyin shallallahu alaihi Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi baca Fatihah wabil khusus untuk Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Masud yang sekarang dalam keadaan sakit ya Pak ya. Mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dihilangkan, dilenyapkan daripada rasa sakit dan juga penyakitnya. Dimudahkan segala urusan-urusannya, ditambahkan sabarnya sehingga sakitnya menjadi penggugur dosa kesalahannya, diangkat derajatnya, diketemukan jodoh obat yang terbaik untuknya, sehingga Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang berkesinambungan, kesehatan yang berkesinambungan untuk dijadikan bekal taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga yang minta doa didoakan hari ini, Bu. Ya, ada yang lagi bekerja yang harus selesai. Mudah-mudahan selesai dengan baik dan juga diberikan yang terbaik tentunya dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi minta ya Allah doakan kami yang kerja hari ini karena harus selesai sudah beberapa tempat gitu ya, ada 8 tempat ini tempatnya di Jakarta, dan juga mohon doanya biar katanya nggak hujan. Alhamdulillah dari pagi nggak hujan, mudah-mudahan selesai dalam keadaan sempurna pekerjaannya, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin tirkani wassalamu ala nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fi hirzika wa ri'ayatika wa hifzika wa barik li fi sawti waj'alni minal muttaqin. Ibu kalau diajak salawat dulu Ibu mau? Kita ulang salawat yang kemarin, salawat langsung minimal 3 kali kita baca. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan maghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usur wa
kali. Insya Allah ya, mudah-mudahan tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga dengan dibacakannya sholawat mansur tadi, segala hajat yang kita semuanya dikabul, diijabah, diluluskan Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan kita baik zahir maupun batin. Ya, makanya ada kalimat kalau kita bahasanya kita diberikan dan juga minta sama Allah diberikan sehatnya afiat. Berarti sehat wal afiat. Lawannya apa? Sehat maksiat. Iya kan? Iya, kalau misalkan sehat afiat itu badannya sehat. Kalau diajak untuk kebaikan dia giroh banget. Kalau misalkan untuk dipakai ibadah, masya Allah, tabarakallah, gesit banget, ya. Kalau untuk melaksanakan kebaikan diajakin itu mau, hatinya itu mau. Makanya kalau ibu badannya sehat, adanya di tempat-tempat kebaikan, adanya di tempat-tempat ibadah, itu dengan pertolongan Allah, maka itu namanya sehat wal afiat. Ya. Nah ada juga, kalaupun rumahnya dekat masjid, toaknya dekat kupingnya, misalkan begitu. Ya kalau misalkan badannya doang dekat masjid, kalau misalkan hatinya nggak sehat, berarti nggak datang ke masjidnya, begitu. Berarti, apalagi kalau badannya sehat, ya dipakainya jauh untuk melaksanakan ibadah, bahkan dipakainya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, bahkan dinamakannya maksiat, berarti namanya apa? Sehat wal maksiat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah ya Bu ya. Karena kita hadir ke pengajian itu ingin memberikan yang terbaik untuk kita dan juga keluarga kita. Ya Bu ya. Bu, selain kita menjalankan perintah Allah, insya Allah yang didapat kalau misalkan kita ngaji itu banyak. Kira-kira ilmunya dapat apa enggak? Bu, kalau ibu ngaji, hadir di majelis taklim, ibu-ibu ngajinya ya, kira-kira ilmunya dapat apa enggak? Dapat. Pahala dapat enggak? Dapat. Barokah dapat apa enggak? Dapat. Masya Allah, barokah, pahala. Bahkan kalau misalkan ibu ngaji, sama aja seperti ibu melaksanakan sholat sunat yang namanya 1000 rakaat. Banyak apa banyak? Udah ngerjain belum 1000 rakaat? Belum ya? Sebelah berapa banyak waktunya ya? 1000 rakaat seolah-olah ibu kalau ngaji bawa karung. Bawa karung. Cuman tergantung niatnya. Berarti apa? Karungnya tergantung. Ada yang karung goni, ada yang karungnya yang bolong, ada yang karungnya dari emas, dari perak, dari mutiara, gitu ya. Sehingga apa yang didapatnya itu disimpan rapi-rapi. Ya. Kalau misalkan ngajinya merhatiin. Karena apa? Karena berangkat dari niatnya. Itu yang 1000 rakaat tadi dapat. Tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau ngaji apa yang suka rajin ngaji nyambung. Bu, maksudnya saya ngobrol sama yang rajin ngaji nyambung. Innamal a'malu binniyat. Makanya barokah dapat, ya ampunan Allah dapat, ilmu dapat, pahalanya dapat, bahkan sama seperti kita melaksanakan sholat sunat berapa rakaat? 1000. Ya. Sayang berarti kalau nggak ngaji ya Bu ya. Sayang kalau nggak ngaji, badan sehat, kesempatan ada, gitu ya. Makanya beruntung kita hari ini saat ini dipilih oleh Allah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kalimat wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan juga kemampuan untuk diri kita untuk menjauhi maksiat, untuk melaksanakan perintah Allah kecuali itu dengan pertolongan Allah. Tak bakalan ibu sampai ke sini menjalankan ketaatan. Bisa ibu, masya Allah tadi baca Yasin bareng-bareng,
baca tahlil, baca doa, aminin doanya, ya Bu ya, dengan niat yang sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala usaha upaya kita ini insya Allah mendapat ridho dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu senang nggak hari ini? Senangnya apa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah ya menjadi tetamu Allah. Masya Allah, yang disuguhkan di sini kira-kira semuanya yang berhubungan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita ngajinya dikasih judul, walaupun ini ulangan, ya ulangan. Apa Bu? Ulangan. Berarti kalau ulangan harusnya nih kalau ditanya langsung jawab nih. Ya enggak? Tip untuk menjadi orang yang istiqomah. Ya, istiqomah nih. Istiqomah itu istimror, berkesinambungan. Mudah-mudahan kalau misalkan sekarang ibu ngaji, besok lagi, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk ngaji lagi, ngaji lagi, gitu. Apalagi sekarang nih Bu, kalau saya ini baru, Bu, ada banyak puasa, banyakin istighfar, banyakin doa, ini salah satunya. Nah, kembali ke yang tadi, tip untuk menjadikan kita menjadi orang yang istiqomah, ya Bu ya. Yang pertama, cari lingkungan yang baik. Sekarang saya tanya, Ibu sekarang, kita ini berada di lingkungan yang baik, apa yang kurang baik, apa yang jelek? Alhamdulillah. Ayo kita ucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, kalau bukan pertolongan Allah, kita ada di tempat ini. Ya Bu ya. Ya Allah, kita ucapkan sekali lagi Alhamdulillah. Ya Allah, ketemu lagi bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik. Ini suguhan Allah Bu, suguhan Allah. Makanya jangan disia-siakan. Jangan sampai ada niat yang kotor kita dari rumah. Ya Bu ya. Apapun yang kita kerjakan, yang kita ini merasakan ini pekerjaan satu ibadah, memang ini beda-beda niatnya. Ada yang mengharapkan dunia aja gitu, dunia. Ya kalau misalkan mungkin yang ngajar ngerapin amplop, yang datang maulidan dapetin berkat, mungkin selamanya. Jadi ya mungkin seperti itu Bang, gitu. Ya jadi ada harapan yang kayak gitu tuh. Ya. Ada lagi yang mendapatkan ya Allah pahala sehingga kepingin dapatkan pahala syukur. Ada lagi yang mengerjakan sesuatunya itu hanya semata-mata karena Allah pengen mengejar ridho Allah. Berkeinginan hatinya itu yang penting Allah ridho apa yang saya kerjakan. Bukan masalah berangkatnya, bukan masalah dunianya, bukan masalah pahala mungkin surganya, akan tetapi Allah ridho apa enggak. Makanya pertama yang kita tanamkan selalu apa yang kita kerjakan itu niatnya. Mudah-mudahan sama-sama kita niat hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu. Cari lingkungan yang baik agar senantiasa mendukung kebaikan-kebaikan kita. Kan enak Bu. Jadi orang baik, kumpulnya di tempat-tempat yang baik. Gak ada yang ledekin kita, langsung orang-orang baik. Maka cari grup-grup yang baik, komunitas-komunitas yang baik, ya, atau menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik. Insya Allah bisa dibayangkan kalau misalkan kita punya satu kebaikan, ya, karena kita tinggalnya, karena kita kumpulnya, karena kita bikin grupnya, karena kita berkomunitasnya dengan orang-orang mungkin yang jahat, ya. Pasti kita itu kebaikannya itu di apa ya, olok-olokan gitu, diledek, dinyek gitu, ya Bu ya, diledekin kita, udah, sholat lagi pakai sholat kita dan lagi repot, ntar aja, rapel kan gitu. Begitu kita lagi menutup aurat, tukang sayur lewat, kebetulan lagi kumpul sama teman-teman, ya, pakai kudu, mungkin lagi kebenar. Sayur, tukang sayur, lu mau nyari sayuran gitu kan? Temennya begitu. Nah dulu, mau cari udun dulu, misalkan gitu. Kata temennya, Allah itu yang
jualan semen juga aki-aki. Gitu kan gitu. Pasti diledekin. Ya. Banyak tuh yang seperti itu. Udah dandan aja, dandan. Gak usah pakai susut, gak usah pakai gelap. Langsung daripada ntar dandan lagi, susah lagi dari make up. Jadi yang ngomporinnya tuh jelek-jelek aja kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang kurang baik. Sedangkan kita lagi berusaha menjadi orang yang baik. Maka yang pertama, cari lingkungan yang baik, grup-grup yang baik, komunitas yang baik, agar senantiasa mendukung kebaikan kita, atau kita bisa menyebarluaskan kebaikan kita agar senantiasa orang menjadi baik karena kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, jangan putus nuntut ilmu. Apa Bu? Ayo sama-sama. Yang kedua, jangan putus nuntut ilmu. Yang pertama tadi, cari lingkungan yang baik. Yang kedua, jangan putus nuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu hadir ke pengajian ini bukan karena teman, tadi karena Allah. Pasti yang didapatnya itu banyak. Selain itu tadi pahala, ilmunya juga insya Allah tambah. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah akidahnya semakin kuat. Ya. Insya Allah dengan tambahnya ilmu, ibadahnya semakin meningkat. Dengan tambahnya ilmu, semakin cantik akhlaknya. Berarti setiap kita ngaji, insya Allah ada banyak perubahan di dalam akhlak kita, semakin baik. Sehingga tercipta yang disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Insya Allah nggak sama orang yang sudah ngaji sama yang belum ngaji, orang yang rajin ngaji sama yang malas ngaji. Tentunya bakalan beda. Beda apanya? Beda yang namanya akidahnya, beda yang namanya ibadahnya, beda yang namanya akhlaknya. La yastawil jannah, tidak sama orang-orang yang ahli surga dengan yang ahli neraka. Insyaallah ahli kebaikan dan juga ahli keburukan. Makanya sekarang kalau misalkan kita hidup, lawannya hidup apa? Saya kasih contoh begini. Ada pengumuman, ibu-ibu, ceger ini ya? Ya. Jangan-jangan ibu-ibu, orang yang hidup di sini bukan ibu-ibu doang ya. Pemberitahuan kepada seluruh warga Ceger ya. Besok dari jam 8 sampai jam 12 atau mungkin seharian dari jam 8 sampai jam 6 sore lampu mati. Lampu mati gitu. Dari jam 8 sampai jam 6, panjang apa enggak tuh? Panjang. Kira-kira ibu ada persiapan apa enggak? Ada. Ada yang beli lilin, ada yang pokoknya kalau zaman dulu ada petroma. Iya, RD penuh-penuhin ini ya. Ya pokoknya persiapan apapun yang memang kalau misalkan kita dibutuhkan selama itu lampu mati. Iya, itu kalau siang main. Lah kalau misalkan ada pengumuman lagi, diperpanjang atau mungkin diganti pengumumannya nggak jadi, lampu mati siang dari jam 8 sampai jam 6 dirubah dari jam 6 sampai pagi. Kira-kira ada persiapan lagi nggak? Udah banyak lagi persiapannya ya Bu ya. Padahal ibu kalau tahu kita semua ini yang paling dekat itu, yang selalu harusnya kita ingat gitu. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Itu paling dekat, paling asal hawa nafsu gitu ya. Paling jauh waktu yang sudah terlewati, yang paling dekat kematian. Tapi kalaupun dipanggil setiap hari, diberikan contoh ibarat setiap hari, bahkan kita juga tahu, di sini ada keranda nggak? Ada keranda. Itu keranda untuk apa? Iya, keranda itu keranjang kan? Keranjang kan? Bahkan itu keranda aja setiap hari manggil-manggilin kita. Cuman kita denger apa enggak?
Aku adalah, lihatlah dengan akal kalian, aku adalah tempat yang disiapkan, tempat untuk mengantarkan ke tempat yang mengerikan. Aku adalah keranjang kematian, sudah banyak yang kuantarkan, begitu juga dengan kalian, sudah pasti akan kuantarkan. Mau? Saya juga kalau udah baca itu, aku adalah keranjang kematian. Betul-betul tuh kata keranjang begitu tiap hari. Aku adalah keranjang kematian, sudah banyak yang kuantarkan, begitu juga dengan kalian, pasti akan kuantarkan. Pasti itu. Itu setiap hari groin kita mulu. Cuma kitanya yang enggak. Nah kalau misalkan ada pengumuman yang jelas, nah sekarang kan kita ini imannya ada. Kalau sudah dikasih tahu, ya Allah persiapan apa sih? Tujuan kita apa sih? Ya ingat tujuan kita, pastikan tujuan kita ini. Tujuannya yang baik-baik selalu, tetap ada dalam, mudah-mudahan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang istiqomah. Sekali lagi, dan juga harus diingat, ya Allah, cari lingkungan yang baik kita. Jangan putus untuk ngaji. Kalaupun itu sebentar lagi, ya Allah udah bulan puasa, nutup lagi. Udah hati niat, ya Allah. Ntar kalau udah ngaji lagi, saya pengen ikut ngaji lagi. Jangan mungkin kesini, udah mungkin kesini, mungkin kesini, mungkin. Ngapain ngaji mungkin? Kalau di sini nggak kendor, insya Allah selalu semangat untuk ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi satu, coba ulang lagi, satu apa? Cari lingkungan yang baik, jangan putus nutup ilmu, sibukkan dengan ketaatan, pastikan tujuannya, yang terakhir banyakin doa, biar kita menjadi orang yang istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuh doanya biar kita istiqomah. Mau dibaca kapan aja. Oh saya kepengen lagi sujud bacanya, boleh. Sebelum salam, boleh. Ada, itu ada dua tempat yang istimewa ketika kita sholat, kalau kita berdoa, ketika kita sujud dan juga sebelum salam. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Ya. Ya, kita saja dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita enggak tahu. Sekarang kita bakal mungkin ada teman-teman yang ngajakin. Besok lusa kita enggak tahu. Masih kuatkah iman kita? Ya Bu ya, waktu ngaji kita masih mau ngaji apa enggak? Waktu sholat masih kita lalai apa enggak? Kepengen kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, ingat lagi, cari lingkungan yang baik, jangan putus nuntut ilmu, pastikan tujuannya, sibukkan dengan ketaatan, banyakin doa yang tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Satu lagi doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillah. Sekarang banyak-banyakin alhamdulillah. Dari alhamdulillah jangan bilang doang. Ayo. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Biar dicatat menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya, baik. Baik Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengajian hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah ketemu lagi di bulan yang akan datang, tentunya ketemu insyaallah kita bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tahlilkan pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
segala urusan-urusan kita. Allah banyakkan daripada setiap kesulitan-kesulitan kita. Allah sehatkan badan kita untuk ibadah. Allah berikan rezeki kita untuk yang barokah, berlimpah untuk ibadah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleh. Salim salimah, hafid hafidhah, baligh balighah, dermawan rajin sedekah. Insyaallah akhir hayat kita sekali lagi mohon sama Allah jadikan akhir hayat yang husnul khatimah. Dirdaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Waghfir ya karim waghfir li rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair. Iftah lana abwabal khair. Iftah lana abwabal khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alayna al-ghayth wa la taj'alna min al-qanitin wa la 'an babika maghrurin wa la 'an rahmatika mahrumin. Allahumma nafis karbal makrubin wa farij hammal mahmumin wa qadid dayn 'anil madinin wasfi maradana wa maradal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa